Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Mana kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau tuntun ibadah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kita, tak usah kau takut.
percaya Bapa bahwa rencanamu indah bagi kami. Tidak pernah rencana yang buruk. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, karena kami ada sebagaimana kami ada saat ini, sebagaimana Tuhan janjikan kepada kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ada di dalam tangan-Mu, di dalam rancangan-Mu yang sempurna bagi kami. Segala rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Sekalipun mungkin sekarang ada hal yang sulit bagi kami, yang sedang kami alami, kami tahu dan percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah meleset. Bahwa semua itu ada rencana Tuhan. Bahwa Tuhan pasti mengakhirinya dengan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena itu pula kami bersyukur pada pagi hari ini, kalau kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan terlebih kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya lewat kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, kami boleh kembali diberi semangat untuk tidak menjadi lemah ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu urapilah kami. Urapilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman. Dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka beroleh penghiburan, kekuatan, dan juga dipimpin oleh terang firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang telah Kau tetapkan menyampaikan kebenaran firman, sembunyikan dia di belakang salib, sepenuhnya, seutuhnya, seluruh hidupnya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar datang daripada Tuhan untuk memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Inilah waktu-Mu Bapa. Berfirmanlah, kami rindu, kami disirami oleh kuasa firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada hari ini kembali di dalam ibadah. Walaupun masih tetap ibadah online, katakanlah demikian, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, dimanapun saudara berada, dalam rumah, bahkan berkumpul dengan keluarga. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita dan saudara semua. Dan kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kalau hari-hari ini kita, khususnya jemaat GPDI di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, sedang mengalami kesedihan. Kesedihan di mana Bapak J. Awon Datu, hamba Tuhan yang luar biasa, yang telah menjadi berkat bagi banyak orang, baik dalam lingkungan GPDI maupun di luar lingkungan GPDI, yang telah Tuhan panggil pulang beberapa hari yang lalu. 2 buah nyanyian yang dinyanyikan di awal ibadah ini, itu juga salah satu apa yang beliau tinggalkan, yang sudah sekian lama menjadi berkat. Dan saya percaya bahwa hidupnya walaupun secara fisik sudah tidak ada, tapi benih yang ditanamnya akan terus bertumbuh dan berbuah. Rancangan Tuhan indah bagi beliau. Rancangan Tuhan juga indah bagi pekerjaan Tuhan, khususnya GPDI. Indah bagi jemaat yang ditinggalkan. Indah bagi juga GPDI di Jawa Barat dan di seluruh dunia. Nah, saudara-saudaraku, kita percaya dan kita tetap berpegang teguh bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada di dalam rancangan daripada Tuhan. Rancangan yang baik. Minggu yang lalu kita telah merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 11 sampai dengan ayat yang ke-5 dan ke-6. Namun masih ada bagian tertentu di dalam ayat 5 dan 6 ini yang kita belum gali bersama-sama, di mana hal itu menyembunyikan berkat Tuhan yang tersedia lewat ayat ini. Untuk itu
saudara-saudara, kita akan bersama-sama kembali membaca ayat yang kelima dan keenam dalam kitab Injil Yohanes pasal yang 11, yang dimana itu kisah atau perikop ini menceritakan tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah dimanapun membuka Alkitab saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Ayat kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat bagian 6, ayat 6 yang bagian B. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukannya tidak tahu apa yang sedang terjadi di keluarga Betania yang ia kasihi. Yesus tahu persis bahwa Maria dan Marta sedang tertekan, sedang mengharapkan kedatangannya. Tetapi dia sengaja tinggal 2 hari di tempat dia ada. Ini menggambarkan bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang, bahwa Tuhan tidak mengerti akan penderitaan, akan kesusahan, kesulitan yang dialami oleh Maria dan Marta serta Lazarus. Bahkan Tuhan Yesus juga bukan tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lazarus. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ini juga menggambarkan kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan yang berat, kita berdoa, namun kita menunggu jawaban Tuhan, tapi jawaban Tuhan belum sampai-sampai. Tuhan nampaknya tidak mendengar. Tuhan nampaknya tidak peduli dengan kita. Nampaknya Tuhan tidak mengasihi kita. Buktinya doa kita tidak dijawab-jawab. Nah, saudara-saudaraku, melalui perikop ini kita belajar. Tuhan bukannya tidak mengerti, Tuhan tidak menjawab, dan Tuhan tidak mengasihi. Tetapi Tuhan sengaja tinggal 2 hari di tempat dia ada. Artinya Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk dia bertindak. Waktu yang tepat untuk dia datang ke Betania, menolong keluarga Betania. Saudara-saudara, demikian dengan kita. Oleh perikop ini kita belajar bahwa Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ada rencana, ada waktu yang untuk bertindak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18. Di sana Tuhan menanti-nantikan waktu untuk, mari kita baca saja ya supaya lebih mantap begitu ya. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Tuhan pun menunggu waktu dan saat yang tepat untuk apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada keluarga Betania. Tuhan tahu mereka mengalami ketakutan, keresahan, kecemasan, kekhawatiran, sambil menunggu datangnya Tuhan menolong mereka. Demikian kita mengalami masalah-masalah yang sulit, kita berdoa kepada Tuhan, nyatanya Tuhan belum bertindak menolong kita. Malahan kesulitan itu semakin berat dan semakin berat. Tapi Tuhan pun menunggu untuk waktu yang tepat menolong kita. Jadi bukan hanya kita menunggu pertolongan Tuhan, Tuhan pun menunggu saatnya untuk bertindak. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat, tapi pas tepat bertindak pada waktunya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, betapa kita harus berbesar hati.
Oh, Tuhan bukan berarti tidak mendengar doa saudara. Tuhan tidak mendengar doa saya ketika kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan pun sedang menunggu waktu yang tepat untuk bertindak mengatasi persoalan saudara, untuk bertindak mengatasi persoalan saya, untuk bertindak mengatasi semua umat Tuhan yang berdoa pada saat ini. Berdoa mungkin belum dijawab, tapi ketahuilah saudara-saudara bahwa Tuhan menunggu juga waktu yang tepat untuk menolong saudara. Pasti pertolongannya akan datang, tapi waktunya yang Tuhan yang tentukan, karena Tuhan waktu tahu waktu yang paling tepat untuk bertindak menolong saudara. Sebab janji-janji Tuhan begitu luar biasa pada kita. Kita boleh dikuatkan bahwa bukan hanya kita menunggu pertolongan Tuhan, tapi Tuhan pun menunggu saatnya untuk menolong kita. Haleluya! Ini janji daripada Tuhan lewat firman dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi tenang saja. Walaupun saudara saat ini berdoa dan doa saudara belum dijawab, tapi saatnya akan tiba. Tuhan akan menolong saudara. Tunggu, jangan bimbang, jangan ragu, jangan jadi lemah. Percayalah, pegang janji Tuhan. Tuhan berjanji dan tidak pernah janjinya itu gagal. Tidak pernah dia tidak tepati. Sepanjang perjalanan dunia ini ada, Tuhan selalu berjanji dan janjinya selalu ditepati. Jadi perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup bangsa Israel, kita melihat bagaimana Tuhan selalu menepati apa yang ia janjikan kepada manusia, kepada umatnya. Seperti janji mengenai juru selamat, Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Itu juga janji yang sudah dibuktikan kepada kita semua. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, lebih jauh kita akan belajar di dalam ayat yang selanjutnya. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Ya, kita membaca. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Maka jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini." Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, melalui ketiga ayat ini kita bisa belajar. Yang pertama, begini. Sesudah itu ia berkata, sesudah waktunya tiba, setelah dia tinggal 2 hari, setelah waktunya tiba Tuhan untuk pergi ke Betania, dia berkata, "Mari kita kembali ke Yudea." Dan ayat ke-8 mengatakan murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Saudara, lewat 2 ayat ini kita belajar. Ketika Tuhan Yesus sudah tiba waktunya untuk berangkat ke Betania menolong keluarga Lazarus, Marta dan Maria. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, murid-murid mencoba menghalang-halangi, mengingatkan Tuhan bahwa beberapa hari yang lalu ketika Yesus ada di sana, Tuhan mau dilempari batu, mau dirajam oleh orang Yahudi. Tapi Tuhan bilang, dia tahu ada waktunya 1 hari 12 jam siang. Ada waktunya Tuhan bertindak. Tuhan tahu persis kapan dia bertindak. Dan itu yang kita belajar, bahwa Tuhan tahu persis kapan ia bertindak. Sekali lagi. Dan hal yang kedua yang kita belajar dari ketiga ayat ini adalah, walaupun ada bahaya di sana, ada ancaman dari orang-orang Yahudi yang akan melempari Yesus dengan batu, merajam Yesus. Saudara, kalau tiba waktunya Tuhan bertindak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Yesus untuk bertindak menolong keluarga Betania. Yang seperti kita ketahui juga,
Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi penebus dosa manusia. Ada banyak rintangan, ada banyak pencobaan. Tuhan tahu untuk menyelamatkan manusia dia harus melewati sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang membuat dia menderita. Bahkan sesuatu yang harus ia lewati ialah melalui maut. Tetapi rencana dan waktu Tuhan bertindak untuk menolong manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya, sekalipun setan. Ketika saatnya tiba untuk menolong saudara, ketika saatnya tiba untuk menolong keluarga Betania, Yesus tidak bisa dihalangi. Saya percaya saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pengalaman kita. Ketika waktunya Tuhan tiba menolong kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Siapa saja, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Yesus akan maju terus. Yesus akan menghadapi semua. Sekalipun dia harus menghadapi salib, sekalipun dia harus menghadapi kematian, dia datang ke dunia untuk menyatakan pertolongannya kepada manusia. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, inilah kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan kalau waktunya sudah tiba, dia menolong kita. Tak ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Dia membukakan pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup pintu. Dia menutup pintu, satu orang pun tidak ada yang bisa membuka pintu. Siapa yang bisa? Setan, penguasa udara itu tidak bisa menghalangi. Jadi saudara kita bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan, bahwa kenyataan firman Tuhan ini berbicara kepada kita ketika saatnya tiba, di mana Tuhan juga sedang menanti-nanti waktu itu untuk menolong kita. Pegang teguh janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dan tidak ada seorang pun, artinya tidak ada satu kuasa pun, siapapun juga yang mampu menghalang-halangi Yesus untuk menolong saudara dan saya. Seperti ia datang ke Betania untuk menolong keluarga Betania, tidak ada yang bisa menghalangi dia. Sekalipun murid-muridnya mengingatkan ada bahaya di sana, tapi Yesus terus maju. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang kasihnya sempurna kepada kita, yang juga rela berkorban bagi kita untuk menyelamatkan dan memenuhi janjinya menyelamatkan manusia. Dan janjinya menolong kita sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Itu harus kita pegang teguh. Jangan goyah, jangan jadi lemah, jangan jadi mundur, jangan jadi kecewa, jangan jadi tawar hati. Pegang firman Tuhan. Saatnya dan waktunya tiba, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong saudara. Menolong kita dari segala persoalan yang ada. Persoalan apa yang saudara hadapi saat ini? Mungkinkah persoalan keluarga? Mungkinkah soal pekerjaan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sekarang melanda dunia ini? Seakan-akan tidak ada harapan lagi. Tapi ketahuilah saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan bukan tidak tahu apa yang saudara alami. Saudara berkata, Tuhan, pekerjaanku sekarang jadi sulit, dagangku sekarang jadi sepi. Tuhan, bahkan sekarang saya sedang sakit. Saya tidak punya uang untuk beli obat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya lewat dari apa yang terjadi, Tuhan punya rancangan. Bukan hanya rancangan-rancangan yang seperti apa, tapi rancangan yang sempurna. Bukan rancangan sembarangan, tapi rancangan yang sempurna. Rancangan kebaikan, bukan rancangan kejahatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan maju terus ke Betania
Sekalipun kemarin ada ancaman, tapi Tuhan tahu kapan dia pergi, kapan melaksanakan rencananya untuk menolong keluarga Betania, kapan rencananya menolong saudara dan saya. Waktunya yang tepat, tidak ada yang bisa menghalangi. Dia pergi ke sana. Nah, saudara-saudara, rancangan apa sebenarnya? Ya tentu rancangan kebaikan. Ya, kita akan membaca lebih jauh dari ayat yang ke 11 sampai dengan yang ke-15. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Akhirnya ia akan bangun sendiri. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti yang biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara pun melalui ayat-ayat yang ke-11 sampai dengan ke-15 ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa Lazarus sedang tidur, padahal dia tahu Lazarus sudah mati. Tapi bahasa Tuhan, bahasa firman Tuhan beda dengan bahasa manusia. Dan disinilah letaknya, saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita seringkali tidak mengerti bahasa Tuhan tentang penderitaan yang kita alami, tentang kesulitan yang kita alami. Seperti murid-murid tidak mengerti bahasa daripada Tuhan ketika mengungkapkan bahwa Lazarus tidur. Bagi Tuhan, tidur atau mati sama saja. Tidak ada kesulitan apa-apa. Jadi demikian juga saudara-saudara dikasih Tuhan, kita perlu mengerti dengan sungguh bahasa Tuhan ketika kita sedang mengalami persoalan. Apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Kalaupun tidur bagi Tuhan tidak masalah. Tapi kalaupun mati, tapi Tuhan tahu bahwa dia sanggup membangkitkan Lazarus kembali. Jadi kita perlu sekali menghayati dan merenungkan akan semua apa yang Tuhan maksudkan di dalam seluruh peristiwa dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar. Kita perlu mengerti. Dan yang satu hal yang menjadi dasar kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang lalu yang saya sampaikan, bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Sekalipun mungkin apa yang sedang dialami itu buruk, itu pun tidak enak dialami oleh anak-anak Tuhan. Bukan berarti Tuhan merancangkan yang buruk, tapi Tuhan campur tangan mengendalikan supaya apa yang buruk yang kita lakukan oleh manusia, apa yang sedang dialami oleh kita, itu justru Tuhan akan mengendalikan dan mengubahkannya menjadi satu kebaikan sebagaimana firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perlu mengerti dan kita perlu pegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan ikut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau Tuhan sedang misalnya kita sedang mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengerti bahwa dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam semua yang terjadi pada kita. Turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kita perlu mengerti bahasa Tuhan lewat dari peristiwa yang kita alami. Ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan, rancangan kebaikan. Bukan hanya rancangan untuk kembali disembuhkan, tidak.
Tapi ada rancangan yang luar biasa. Tuhan bukan hanya bisa membangkitkan Lazarus, tetapi ada rancangan lain yang Tuhan ingin supaya anak-anaknya mengerti, supaya kita mengerti. Bukan hanya pertolongannya menyembuhkan penyakit saudara, bukan hanya pertolongannya untuk memulihkan bisnis saudara, bukan pertolongannya untuk mengatasi persoalan keluarga saudara, tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin saudara-saudara juga bisa mengerti dan menikmati ya. Apa itu saudara-saudara dikasihi Tuhan? Di dalam ayat yang ke-15, bagian yang kedua. Ya, ayat yang 15 kita baca lengkap saja. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saatnya tiba, waktunya bertindak. Dan Tuhan menyatakan kekuatan dan kuasanya dan cintanya kepada keluarga Betania. Ya, pergi ke sana, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-15 ini kita belajar lewat penderitaan, lewat kesulitan yang dialami keluarga Betania. Tuhan punya maksud bukan hanya untuk keluarga Betania, tetapi orang-orang lain. Dan pada perikop ini adalah untuk murid-murid. Supaya apa? Supaya murid-murid belajar jadi percaya. Belajar jadi percaya. Jadi yang menderita, yang mengalami kesulitan adalah keluarga Betania. Tetapi Tuhan memakai kesulitan keluarga Betania ini untuk mendidik murid-muridnya, supaya murid-muridnya belajar percaya. Bukan hanya kepada murid-murid, tetapi juga kepada keluarga Betania. Kita melihat ada rencana Tuhan supaya lewat peristiwa yang dialami oleh keluarga Betania ini, rancangan Tuhan supaya murid-murid menjadi percaya. Percaya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya keluarga Betania menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya imannya bukan hanya iman yang biasa-biasa, tetapi iman yang luar biasa. Bukan hanya iman yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya bisa menyembuhkan yang sakit, hanya bisa menyembuhkan yang lumpuh, hanya bisa mencelikakan mata yang buta. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa juga mengatasi maut, yang bisa mengatasi orang mati, membangkitkan orang mati. Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya murid-murid mengenal Yesus itu bukan hanya Yesus penyembuh, tapi Yesus pembangkit, Yesus yang menguasai maut. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi lewat penderitaan keluarga Lazarus, Yesus mempunyai rancangan apa? Supaya murid-murid juga belajar jadi percaya dan mengenal Yesus sesungguhnya siapa dia. Lewat peristiwa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, persoalan yang kita alami, Tuhan ingin dan Tuhan punya rencana. Saya bisa pastikan bahwa rancangan yang baik bukan hanya menolong, menyembuhkan, memulihkan saudara dalam ekonomi, memulihkan saudara dari sakit penyakit, atau menolong keluarga saudara dipulihkan. Tidak hanya seperti itu, tetapi dia ingin saudara belajar, saudara meningkat imannya dari iman yang biasa menjadi iman yang tidak biasa, luar biasa, yang real dan nyata di dalam kehidupan saudara. Itu yang Tuhan inginkan, agar supaya murid-murid mengenal Dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya saudara-saudara, lewat peristiwa yang kita alami, diajak oleh Tuhan untuk kita belajar lebih lagi mengenal Dia,
mengenal dia. Sehingga ketika kita mengenal dia sebagaimana Tuhan mau, sebagaimana rencana Tuhan, supaya kita mengenal dia sesungguh-sungguhnya siapa dia, hidup kita tidak akan pernah dihinggapi oleh kekhawatiran. Takut apapun tidak ada lagi pada kita. Karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, bukanlah biasa, tetapi dia luar biasa. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia yang maha hadir. Dia yang maha kuasa. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Semua ada di dalam tangannya. Khususnya dalam saat-saat ini, ketika kita menghadapi kesulitan yang sekarang sedang melanda seluruh dunia, di mana orang-orang banyak yang putus asa. Apalagi kalau pekerjaan yang dimana ia bekerja di stop karena pabrik sudah tidak bisa operasi lagi. Sudah rasanya dunia kiamat, tidak ada harapan. Saudara sudah dikasihi Tuhan, justru disinilah Tuhan mau mengajar saudara, mau mendidik saudara. Sebagaimana keluarga dari Britania ini, ketika mereka mengalami persoalan ini, menunggu waktu Tuhan, menunggu Tuhan menolong mereka. Tapi kenyataannya Tuhan tidak datang. Sampai akhirnya saudara-saudaraku, Lazarus juga mati di kubur. Tuhan baru bertindak. Kenapa Tuhan baru bertindak datang ke sana? Sebab Tuhan punya rencana supaya keluarga Betania mengenal Tuhan sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya Tuhan penyembuh, bukan hanya Tuhan yang sanggup menceritakan mata yang buta, yang lumpuh berjalan. Tidak, tapi Tuhan yang bisa membangkitkan yang mati. Sebab Dia Tuhan yang maha kuasa. Jangan takut, jangan jadi tawar hati, jangan jadi lemah. Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha hadir, Tuhan kita tahu. Dia berfirman, aku tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada. Itu firman-Nya. Jadi Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan sedang mengajar kita, menolong kita untuk menyadari siapa Dia sebenarnya. Kita bersyukur. Sekalipun saudara-saudaraku mungkin sudah mengalami kesulitan seperti ini, janji Tuhan bagi saudara dan saya sore pagi hari ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Pegang teguh janji Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia menolong manusia mengatasi dosa dengan tidak mundur sedikit pun. Walaupun kesulitannya ada, tapi kalau Tuhan sudah waktunya tiba, Dia akan terus maju. Tidak ada yang bisa menghalangi pertolongan Tuhan yang datang pada kita pada waktunya. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Karena apa yang saya sampaikan ada dalam firman Tuhan. Dan firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah ada yang gagal. Hari ini saudara-saudara kasih Tuhan, kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita. Inilah contoh yang nyata, contoh yang real, bahwa apapun tidak akan membuat Tuhan mundur ketika saatnya datang untuk menolong kita. Salib, kematian tidak menghalangi Dia supaya manusia diselamatkan. Biarlah kiranya kita percaya hal ini. Kalau sudah saatnya tiba, pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Inilah bukti kasih-Nya yang sempurna. Sekalipun maut, Dia tetap maju. Dia turun dari surga ke dunia.
kalaupun tidak bisa menghalangi dia menolong saudara dan saya untuk diselamatkan dari hukuman yang kekal. Kita bersyukur, kita akan menyanyikan pujian sambil kita mempersiapkan diri kita dan bersyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyanyi ada kuasa di dalam darah. Baik, kita persiapkan diri kita. Perjamuan kudus Tuhan berjanji ada kuasa yang akan dinyatakan kepada kita semua. Ada kuasa yang akan dibuktikan kepada kita semua. Kuasa yang dimana tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyetop. Ada janji Tuhan, kalau saudara percaya bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan yang sakit, bahwa tubuhnya yang hancur akan menyembuhkan segala luka-luka saudara. Kita akan sama-sama masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Setiap jemaat yang sudah mempersiapkan itu, silahkan ambil. Firman Tuhan berkata, tubuh Tuhan yang hancur untuk menanggung dosa-dosa kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama makan dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Naikkan syukur kepada Tuhan akan karya yang luar biasa, kasih yang sempurna yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kasih-Nya bukan hanya sampai pengorbanan di kayu salib, tapi terus sepanjang kehidupan manusia, gunakan sepanjang hidupnya dan menikmati kasih-Nya yang sempurna itu. Dia akan terus mengawal hidup kita. Dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai cawan ini sebelum kita minum. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus.
kepada Dia. Mari kita sama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu luar biasa bagi kami. Engkau ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang bukan hanya berkorban pada saat kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia. Tidak ada halangan apapun yang bisa menghalangi Engkau melakukan karya kasih Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, kasih yang sempurna itu kami alami setiap waktu dan saat hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada kami, pada saatnya Tuhan punya waktu untuk menolong melepaskan kami. Demikian hamba berdoa, setiap jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini beribadah, menikmati perjamuan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan terus berbicara, mengajar lebih jauh, supaya firman Tuhan benar-benar bisa menerangi hati setiap kami dan menuntun perjalanan hidup kami, supaya kami tidak gentar, kami tidak tawar hati, kami tidak bimbang. Sekalipun ada masalah dalam hidup kami tahu dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik lewat apa yang kami alami. Tuhan sedang membawa kami untuk kami lebih percaya kepada Tuhan, lebih meningkat iman kami, iman yang nyata, iman yang ada dalam kehidupan kami manusia. Bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan pasti menolong kami karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan berkati akan firman-Mu, biarlah mereka yang mendengarkan beroleh kekuatan baru daripada penghiburan dan keyakinan menghadapi masa depan. Sekalipun sekarang ini dunia sedang sulit, masalah-masalah begitu banyak, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala-galanya. Di dalam tangan-Mu lah segala kuasa ada. Dan tangan-Mu Yesus, Yesus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dan hamba-Mu berdoa juga. Bila mana ada di dalam jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan-kesulitan, lewat kebenaran firman Tuhan, mereka dikuatkan. Dan biarlah kiranya Tuhan melawat mereka tepat pada waktunya, dan hamba percaya Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong mereka, memberikan kelepasan, memberikan pertolongan. Yang tidak ada pekerjaan, Tuhan tepat pada waktunya memberikan mereka pekerjaan. Yang tokonya sepi, Tuhan juga tepat waktu akan menjadikan itu kembali ramai, kembali dipulihkan, sehingga toko itu menjadi berkat bagi mereka. Kalau mereka ada yang masalah-masalah dalam rumah tangga, Tuhan hamba berdoa, Tuhan melawat mereka saat ini, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terlambat itu, keluarga mereka dipulihkan. Ada yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka. Dan bila mana mereka juga, oh Tuhan Yesus, mungkin yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam rumah, Tuhan juga akan menolong mereka, memberikan pada mereka apa yang mereka butuhkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa untuk seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, yang sekarang ini sedang mengalami dan mencoba mengatasi masalah COVID ini. Tuhan tolong pemerintah, Tuhan tolong supaya diberi hikmat akal budi untuk bisa mengatasi masalah COVID ini dengan cepat. Dan bahkan kesulitan ekonomi, Tuhan lewat apa yang Tuhan janjikan, anak-anak Tuhan menjadi berkat. Lewat mereka, kesulitan ekonomi boleh dipulihkan Bapak. Berkati juga Tuhan Yesus dan pemerintahan kota Cimahi maupun kota Bandung. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka juga diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati perjamuan kudus. Dan hamba berdoa, kiranya Tuhan berkat-Mu akan kami bawa pulang dan akan kami bagikan kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukakan segala pintu-pintu yang tertutup bagi jemaat-Mu, dan mereka boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kami mengakhiri ibadah ini di satu nama yang maha kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita akan pulang bersama-sama, dan biarlah kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus dalam kembalian kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai pada minggu depan, tetap percaya, tetap berdoa, dan Tuhan beserta dengan kita semua.